Lebih baik anak ini saya hanyutkan di air yang tenang ini. Di tepi sungai Citanduy yang berarus tenang, sebuah kotak kayu berukir terombang-ambing melawan takdir. Di dalamnya bukan sekadar bayi yang tertidur, melainkan masa depan kerajaan Galuh yang terbuang. Itu peti apa ya? Intrik istana, cinta yang dikhianati, dan dendam yang dipelihara waktu berkelindan menjadi satu. Tak ada yang tahu bahwa tangisan lirih itu kelak akan mengguncang singgasana. Inilah kisah Ciung Wanara, anak yang direnggut, namun ditakdirkan kembali. Anak ini dinamain apa ya? Anak ini saya beri nama Ciung Wanara. Kerajaan Galuh berada dalam masa kemakmuran yang jarang tertandingi. Sawah membentang hijau, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup tentram. Di singgasana, Prabu Permana di Kusumah memerintah dengan bijak dan tenang. Namun di balik kemakmuran itu, bayang-bayang keputusan besar mulai menyelimuti istana. Keputusan yang kelak mengubah nasib darah dagingnya sendiri. Prabu Permana merasakan panggilan batin yang kian kuat dari hari ke hari. Ia merasa waktunya sebagai raja telah mendekati senja. Hasrat untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal tak terbendung. Malam-malamnya dihabiskan dalam renungan dan doa panjang. Hingga akhirnya ia memutuskan menyerahkan kekuasaan. Keputusan itu disampaikan kepada para pembesar kerajaan. Takhta Galuh akan diamanahkan kepada adiknya, Prabu Barmawijaya. Sebagian menyambut dengan hormat, sebagian lagi menyimpan tanya. Sebab mereka tahu kekuasaan kerap mengubah wajah manusia. Dan Galuh pun bersiap memasuki babak baru yang sunyi, namun berbahaya. Di dalam istana, Prabu Permana memiliki dua permaisuri. Dewi Naganingrum, lembut dan penuh kasih, dicintai rakyat karena kebajikannya. Sementara Dewi Pangrenyep dikenal anggun, cerdas, namun menyimpan ambisi dalam diam. Keduanya hidup berdampingan dalam tata krama istana yang tampak harmonis. Padahal, api kecemburuan perlahan membara di balik senyum Pangrenyep. Dewi Naganingrum tengah mengandung darah penerus Galuh. Kabar itu disambut sukacita oleh para abdi dan rakyat. Namun, di telinga Dewi Pangrenyep, kabar itu terdengar seperti ancaman. Ia menyadari bahwa anak Naganingrum akan menjadi pusat kekuasaan di masa depan. Sejak saat itu, niat gelap mulai disusun dengan rapi. Dewi Pangrenyep mendekati Prabu Barmawijaya dengan bisikan manis. Ia menanamkan keraguan tentang legitimasi dan stabilitas kerajaan. Sedikit demi sedikit, racun ambisi meresap ke dalam pikiran sang raja baru. Istana yang dulu damai kini dipenuhi intrik tak kasat mata. Dan Dewi Naganingrum berdiri tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Malam kelahiran itu diselimuti hujan gerimis yang turun tanpa suara. Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki dengan tangisan lirih. Tangisan yang seharusnya disambut gembira oleh seluruh Galuh. Namun, takdir berkata lain di balik dinding-dinding istana. Sebab, mata-mata Dewi Pangrenyep telah bersiaga. Dengan tipu daya dan kekuasaan, Pangrenyep menjalankan rencananya. Bayi suci itu ditukar dengan seekor anak anjing yang baru lahir. Dewi Naganingrum dipaksa menerima kenyataan pahit yang menghancurkan jiwanya. Sementara bayi asli dimasukkan ke dalam kotak kayu berukir. Di dalamnya diletakkan pula sebutir telur yang bercahaya samar. Di tengah malam, kotak itu dihanyutkan ke sungai Citanduy. Arus membawa pergi sang bayi menjauh dari istana dan darah bangsawannya. Tak ada doa istana yang mengiringi perjalanannya. Hanya alam yang menjadi saksi pembuangan itu. Dan sungai pun menjadi jalan awal sebuah legenda. Kotak kayu itu terdampar di tepi sungai saat fajar menyingsing. Aki Balangan Terang, seorang petani tua, menemukannya saat mencari kayu bakar. Ia terkejut mendapati seorang bayi tertidur tenang di dalamnya. Di samping bayi itu tergeletak sebutir telur yang hangat, seolah dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Bersama istrinya, Nini Balangan Terang, bayi itu dibawa pulang.
Mereka merawatnya dengan kasih sayang tanpa bertanya asal-usulnya. Bayi itu dinamai Ciung Wanara, Sang Manarah. Nama yang mencerminkan harapan akan kecerdikan dan keberanian. Rumah sederhana mereka pun dipenuhi tawa baru. Hari demi hari berlalu, Ciung Wanara tumbuh berbeda dari anak lain. Ia cerdas, tenang, dan memiliki tatapan yang dalam. Telur misterius itu akhirnya menetas menjadi seekor ayam jago. Ayam itu tampak gagah dan seolah memahami bahasa manusia. Tak seorang pun tahu takdir Galuh sedang dibesarkan di desa kecil itu. Saat Ciung Wanara menginjak usia dewasa, kegelisahan mulai tumbuh. Ia kerap bertanya tentang asal-usul dirinya. Mengapa wajahnya berbeda dari Aki dan Nini Balangantrang? Mengapa hatinya selalu terpanggil pada kisah kerajaan dan kepemimpinan? Pertanyaan-pertanyaan itu tak mudah dijawab. Aki Balangantrang akhirnya membuka sebagian kebenaran. Ia menceritakan tentang kotak kayu dan sungai yang membawa Ciung Wanara, tentang telur aneh yang menetas menjadi ayam jago istimewa. Namun, asal darah dan nama besar tetap tersimpan. Rahasia itu menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Didorong oleh firasat dan takdir, Ciung Wanara memutuskan pergi. Ia membawa ayam jago yang setia menemaninya. Langkahnya diarahkan menuju kerajaan Galuh. Bukan untuk memberontak, melainkan mencari kebenaran. Dan perjalanan itu akan membuka luka lama yang belum sembuh. Ciung Wanara meninggalkan rumah Aki dan Nini Balangantrang saat fajar merekah. Langkahnya mantap meski hatinya dipenuhi tanya dan harap. Ayam jago setianya berjalan di sisinya, seolah memahami tujuan perjalanan itu. Hutan, sawah, dan sungai dilewati tanpa ragu. Setiap tapak kaki membawa Ciung makin dekat pada takdirnya. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar kisah tentang kerajaan Galuh, tentang raja yang keras, istana yang megah, dan hukum yang tak mengenal ampun. Cerita itu membuat dadanya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh panggilan batin. Ada sesuatu di Galuh yang seakan memanggil namanya, sesuatu yang telah lama menunggunya pulang. Malam hari, Ciung beristirahat di bawah langit terbuka. Ia memandangi bintang sambil merenungi asal-usul dirinya. Ayam jago itu berkokok pelan, memecah kesunyian. Bunyi kokoknya terdengar berbeda, penuh wibawa, seolah menjadi penanda bahwa perjalanan ini tak akan sia-sia. Setibanya di wilayah Galuh, Ciung Wanara melihat keramaian yang asing baginya. Pasar dipenuhi pedagang, prajurit berlalu lalang, dan rakyat yang sibuk. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar gaung sabung ayam yang ramai diperbincangkan. Sabung ayam bukan sekadar hiburan, melainkan lambang kehormatan. Dan Ciung Wanara memperhatikannya dengan seksama. Ia singgah di sebuah warung kecil di pinggir pasar. Dari sanalah ia mendengar kabar tentang ayam jago tak terkalahkan milik raja. Ayam itu selalu menang, seperti kekuasaan Prabu Barmawijaya yang tak tergoyahkan. Mendengar hal itu, Ciung menunduk menatap ayam jagonya sendiri. Ada keyakinan aneh yang tumbuh di dadanya. Orang-orang mulai memperhatikan ayam Ciung Wanara. Posturnya gagah, matanya tajam, dan geraknya penuh percaya diri. Beberapa tertawa mengejek, menganggap Ciung hanya pendatang bodoh. Namun, sebagian lain terdiam, merasakan firasat yang tak terjelaskan. Firasat bahwa Galuh akan segera menyaksikan perubahan besar. Kabar tentang ayam jago Ciung Wanara akhirnya sampai ke telinga istana. Para abdi membicarakannya sebagai gosip ringan di sela tugas mereka. Namun, Prabu Barmawijaya mendengarnya dengan senyum meremehkan. Baginya, tak mungkin ada ayam yang menandingi miliknya. Kesombongan itulah yang membuka pintu bagi takdir. Ciung Wanara memberanikan diri menghadap pejabat istana. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengikuti sabung ayam kerajaan. Nada bicaranya tenang, tanpa rasa takut maupun sombong. Hal itu justru membuat para pejabat heran dan waspada. Seorang pemuda desa berani menantang kehormatan raja. Setelah pertimbangan singkat, tantangan itu diterima.
Raja ingin menjadikannya tontonan bagi rakyat Galuh. Baginya, kemenangan sudah pasti di tangan. Tak seorang pun menyadari bahwa permainan ini bukan sekadar hiburan, melainkan awal runtuhnya kebohongan yang telah lama berdiri. Hari sabung ayam tiba dengan sorak-sorai rakyat memenuhi alun-alun. Matahari bersinar terik, seolah ikut menyaksikan peristiwa besar. Ayam jago, raja masuk arena dengan gagah dan angkuh. Disusul ayam Ciung Wanara yang melangkah tenang tanpa gentar. Dua takdir bersiap saling beradu. Taruhan ditetapkan di hadapan semua orang. Jika Ciung Wanara kalah, nyawanya menjadi tebusan. Namun jika ia menang, ia berhak atas setengah kerajaan Galuh. Rakyat terkejut mendengar keberanian pemuda itu. Sementara raja tertawa, yakin akan kemenangannya. Pertarungan dimulai dengan cepat dan brutal. Debu beterbangan, suara sayap, dan taji saling beradu. Ayam raja menyerang membabi buta dengan kekuatan penuh. Namun, ayam Ciung Wanara bergerak cerdas dan terukur. Dan perlahan, arah kemenangan mulai berubah. Dalam satu serangan menentukan, ayam Ciung Wanara menjatuhkan lawannya. Sorak-sorai rakyat pecah, bercampur dengan keterkejutan istana. Ayam raja terkapar, tak lagi mampu berdiri. Keheningan menyelimuti alun-alun sebelum akhirnya berubah menjadi gemuruh. Sebuah kemenangan yang tak pernah dibayangkan. Wajah Prabu Barma Wijaya memucat menahan amarah dan malu. Ia tak bisa mengingkari sumpah di hadapan rakyatnya sendiri. Dengan berat hati, setengah wilayah Galuh diserahkan. Keputusan itu mengguncang tatanan kekuasaan istana. Benih keruntuhan mulai tumbuh di singgasana. Ciung Wanara berdiri tenang di tengah keramaian. Ia belum menuntut lebih dari apa yang dijanjikan. Namun, di dalam hatinya, suara kebenaran kian menguat. Kemenangan ini hanyalah awal, bukan akhir. Sebab, darah bangsawan belum sepenuhnya diakui. Setelah kemenangan sabung ayam, nama Ciung Wanara menjadi buah bibir. Rakyat mulai membicarakan sikapnya yang tenang dan berwibawa. Bukan seperti pendatang biasa, melainkan seperti bangsawan yang tersesat. Beberapa orang tua istana merasakan kejanggalan yang sama. Seolah wajah Ciung mengingatkan mereka pada masa lampau. Di sisi lain istana, Dewi Naganingrum mendengar kabar itu dengan gelisah. Ada getaran aneh di dadanya setiap nama Ciung Wanara disebut. Ia teringat pada bayi yang pernah ia lahirkan dan kehilangan. Tangisan yang dulu menghilang tanpa jawaban. Dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tanpa diketahui raja, Dewi Naganingrum meminta agar Ciung Wanara dipanggil. Ia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hatinya berdebar menunggu pertemuan itu. Tak ada kepastian, hanya firasat yang menggenggam jiwa. Firasat seorang ibu yang lama terpisah dari darahnya. Pertemuan itu berlangsung di ruang istana yang sunyi. Ciung Wanara melangkah masuk dengan sikap hormat dan tenang. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sejenak. Dewi Naganingrum menahan napas melihat wajah di hadapannya. Wajah yang begitu mirip dengan kenangan masa lalu. Percakapan dimulai dengan pertanyaan sederhana. Tentang asal-usul, tentang sungai, tentang kotak kayu. Setiap jawaban Ciung membuat Dewi Naganingrum makin gemetar. Air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung. Potongan takdir mulai menyatu di hadapan mereka. Akhirnya, rahasia itu terungkap dalam pelukan yang tertahan lama. Ciung Wanara menyadari darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Sementara Dewi Naganingrum menemukan kembali anak yang direnggut darinya. Namun kebahagiaan itu belum bisa dirayakan terbuka. Sebab istana masih dikuasai oleh kebohongan lama. Kabar pertemuan itu sampai ke telinga Dewi Pangrenyep. Wajahnya mengeras, pikirannya dipenuhi ketakutan yang dulu ia kubur. Ia menyadari bahwa masa lalunya mulai bangkit menagih kebenaran. Segala tipu daya yang ia susun perlahan retak, dan bayang-bayang hukuman mulai mengintai. Dewi Pangrenyep berusaha mendekati Prabu Barma Wijaya. Ia kembali menebar bisikan dan kebohongan baru, menggambarkan Ciung Wanara sebagai ancaman berbahaya. Namun kali ini,
keraguan mulai tumbuh di hati sang raja. Kemenangan sabung ayam masih menghantui pikirannya. Di sudut istana, para abdi mulai saling bertukar cerita. Tentang bayi yang dibuang, tentang anjing yang menggantikan darah bangsawan. Potongan-potongan kebenaran itu menyebar seperti api kecil. Tak bisa dihentikan, hanya bisa menunggu membesar. Dan Dewi Pangrenyep mulai kehilangan kendali. Pada suatu sidang istana, Dewi Naganingrum memberanikan diri berbicara. Ia menyampaikan kisah kelahiran dan pengkhianatan yang dialaminya. Suasana istana berubah tegang dan hening. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dinding kebohongan. Tak seorang pun berani menyela. Dewi Pangrenyep akhirnya terpojok oleh bukti dan kesaksian. Kotak kayu, telur, dan cerita Aki Balangantrang dihadirkan. Wajahnya pucat, suaranya bergetar saat kebohongan runtuh. Ia tak lagi mampu menyangkal dosa masa lalunya. Kebenaran berdiri telanjang di hadapan Galuh. Rakyat dan pembesar istana menyadari kesalahan besar yang telah terjadi. Ciung Wanara bukan pendatang, melainkan pewaris sah. Suara-suara keadilan menggema di ruang sidang. Tekanan mengarah pada Prabu Barma Wijaya, dan keputusan besar tak lagi bisa dihindari. Prabu Barma Wijaya duduk terpaku mendengar semua pengakuan. Wibawanya runtuh bersama terbongkarnya kebenaran. Ia menyadari bahwa kekuasaannya dibangun di atas kejahatan. Tak ada lagi alasan untuk mempertahankan singgasana. Galuh menuntut keadilan. Dengan berat hati, Prabu Barma Wijaya diturunkan dari takhta. Ia dipenjarakan sebagai hukuman atas pengkhianatan. Dewi Pangrenyep pun menerima ganjaran atas perbuatannya. Istana kembali sunyi, namun bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kelegaan yang lama tertahan. Ciung Wanara berdiri di hadapan rakyat Galuh. Ia tak bersorak, tak pula membalas dendam, hanya tekad untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Darah bangsawan akhirnya kembali ke tempatnya, dan Galuh bersiap memasuki era baru di bawah pemimpin sejati. Pagi penobatan Ciung Wanara diselimuti kabut tipis yang sakral. Rakyat Galuh berkumpul memenuhi alun-alun dengan wajah penuh harap. Genta istana dibunyikan sebagai tanda pergantian zaman. Para pembesar berdiri berjajar dengan kepala tertunduk hormat. Hari itu, sejarah kembali ditulis. Ciung Wanara melangkah menuju singgasana dengan langkah tenang. Busana kebesaran dikenakan tanpa kesombongan di wajahnya. Tatapannya menyapu rakyat bukan sebagai penguasa angkuh, melainkan sebagai anak negeri yang kembali pulang. Sumpah raja diucapkan dengan suara mantap. Sorak rakyat pecah ketika mahkota disematkan. Namun, Ciung Wanara mengangkat tangan, menenangkan gemuruh itu. Ia tahu mahkota bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih berat, dan Galuh kini berada di pundaknya. Sebagai raja, Ciung Wanara memulai pemerintahannya dengan kebijaksanaan. Ia memanggil para tokoh yang pernah terpecah oleh konflik lama. Tak ada balas dendam, hanya ajakan untuk berdamai. Luka, masa lalu diakui, bukan disangkal, dan keadilan ditegakkan tanpa amarah. Dewi Naganingrum kembali ke tempat terhormat di istana. Ia mendampingi putranya sebagai permaisuri ibu yang dihormati. Kehadirannya menjadi simbol pulihnya keseimbangan. Rakyat melihatnya sebagai ibu Galuh yang sejati. Kasihnya menyelimuti istana yang dulu dingin. Ciung Wanara juga memerintahkan agar kisah kelam dicatat. Bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai pelajaran. Bahwa kekuasaan tanpa kebenaran akan runtuh. Dan bahwa keadilan bisa tertunda, tapi tak pernah hilang. Galuh pun mulai sembuh dari luka lamanya. Di bawah kepemimpinan Ciung Wanara, hukum ditegakkan dengan adil. Tak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Setiap perkara diputuskan dengan pertimbangan hati dan akal. Istana menjadi tempat mencari keadilan, bukan ketakutan. Kepercayaan rakyat pun tumbuh kembali. Para pejabat lama dievaluasi tanpa prasangka. Yang setia pada kebenaran dipertahankan. Yang menyalahgunakan kekuasaan disingkirkan dengan tegas. Galuh
mulai dipimpin oleh orang-orang berintegritas, dan roda pemerintahan bergerak lebih bersih. Kebijakan Raja Muda itu segera terasa. Perdagangan berkembang, pertanian kembali makmur, rakyat bekerja dengan rasa aman dan bangga. Nama Ciung Wanara disebut dengan hormat di setiap sudut negeri. Ia menjadi simbol pemimpin yang lahir dari penderitaan. Ayam jago yang pernah mengantarkan Ciung Wanara pada takdirnya kini dirawat istana. Ia tak lagi diturunkan ke arena sabung, melainkan dijaga sebagai simbol perjalanan kebenaran. Rakyat menyebutnya saksi bisu keadilan Galuh, dan anak-anak mendengarkan kisahnya dengan kagum. Ciung Wanara sering memandang ayam itu dalam diam. Ia teringat masa kecilnya sebagai anak petani. Perjalanan panjang dari sungai hingga singgasana. Semua terjadi bukan karena kekuatan, melainkan keteguhan dan kesabaran yang tak pernah padam. Ia memerintahkan agar sabung ayam tak lagi dijadikan taruhan kekuasaan. Hiburan rakyat tetap ada, namun tanpa darah dan keserakahan. Keputusan itu sempat menuai perdebatan, namun perlahan dipahami sebagai langkah bijak. Galuh memilih jalan yang lebih bermartabat. Tahun-tahun berlalu di bawah kepemimpinan Ciung Wanara. Galuh dikenal sebagai kerajaan yang adil dan makmur. Cerita tentang raja yang kembali dari pembuangan menyebar luas, dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Legenda itu hidup di hati rakyat. Para orang tua menceritakan kisah Ciung Wanara kepada anak-anak tentang kesabaran, keberanian, dan kebenaran yang tak pernah kalah. Tentang ibu yang kehilangan dan anak yang kembali. Tentang kekuasaan yang harus dijalankan dengan nurani. Cerita itu menjadi warisan tak ternilai. Dan di tepi sungai Citandui, air terus mengalir tenang, seolah menyimpan rahasia masa lalu. Tak lagi sebagai saksi pembuangan, melainkan kelahiran kembali. Di sanalah legenda Ciung Wanara bermula. Dan di sanalah pula namanya abadi dalam sejarah Galuh. Meski Galuh hidup dalam kedamaian, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya sirna. Ciung Wanara menyadari bahwa luka lama kadang bangkit dalam wujud baru. Beberapa bekas pengikut Barma Wijaya menyimpan dendam tersembunyi. Mereka bergerak dalam diam, menunggu celah kekuasaan. Dan Raja Muda itu merasakannya sebagai firasat tak nyaman. Di malam sunyi, Ciung Wanara kerap merenung di serambi istana. Ia bertanya pada dirinya tentang arti menjadi raja sejati. Apakah kekuasaan cukup untuk menjaga kedamaian? Ataukah kearifan lebih dibutuhkan daripada pedang? Pertanyaan itu menjadi bekal dalam setiap keputusannya. Ia memerintahkan pengawasan tanpa menebar ketakutan. Pendekatan damai lebih diutamakan daripada hukuman keras. Namun ia juga menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Sebab raja sejati bukan hanya penjaga hari ini, melainkan pelindung masa depan negerinya. Isu pemberontakan kecil muncul di wilayah perbatasan Galuh. Sekelompok bangsawan lama menolak kebijakan baru raja. Mereka merasa kehilangan hak istimewa yang dulu dinikmati. Suara-suara sumbang itu mencoba memecah persatuan. Galuh kembali diuji oleh kesetiaan. Ciung Wanara tidak langsung mengirim pasukan. Ia mengutus para utusan untuk berdialog terlebih dahulu. Kepada mereka, ia sampaikan bahwa Galuh adalah rumah bersama. Tak ada tempat bagi keserakahan yang memecah belah. Namun keadilan tetap ditegakkan tanpa ragu. Sebagian pihak menerima uluran tangan itu. Namun, sebagian lain memilih jalan perlawanan. Keputusan pun harus diambil demi menjaga ketertiban. Dengan tegas namun terukur, pemberontakan dihentikan. Rakyat pun melihat ketegasan raja yang berpadu dengan kebijaksanaan. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam bagi Ciung Wanara. Ia menyadari bahwa memerintah bukan sekadar niat baik. Setiap keputusan membawa konsekuensi besar, dan setiap kelembutan harus diimbangi ketegasan. Keseimbangan itulah inti kepemimpinan. Ciung Wanara memperkuat pendidikan bagi para calon pemimpin. Ia ingin generasi berikutnya belajar dari kesalahan masa lalu. Istana dibuka sebagai tempat belajar, bukan hanya berkuasa.
Nilai kejujuran dan tanggung jawab ditanamkan sejak dini. Galuh menyiapkan masa depannya dengan sadar. Rakyat merasakan perubahan itu secara nyata. Hubungan antara penguasa dan rakyat menjadi lebih dekat. Tak ada jarak yang menakutkan, hanya rasa saling percaya. Ciung Wanara dikenal sebagai raja yang mau mendengar, dan kepercayaan itu menjadi fondasi kekuatan Galuh. Seiring bertambahnya usia, Ciung Wanara mulai memikirkan warisan, bukan harta atau kejayaan, melainkan nilai dan teladan. Ia tahu kerajaan akan terus berjalan meski dirinya tiada. Yang terpenting adalah arah yang ditinggalkan, arah menuju keadilan dan kemanusiaan. Ia menuliskan amanat bagi penerus Galuh tentang bahaya ambisi dan pentingnya kejujuran, tentang mendengar suara rakyat sebelum suara istana. Amanat itu disimpan sebagai pusaka moral, lebih berharga daripada emas dan permata. Dewi Naganingrum mendampingi putranya dalam masa perenungan itu. Ia melihat perjalanan hidup Ciung Wanara dengan mata haru, dari bayi yang dibuang hingga raja yang dihormati. Takdir telah berputar dengan cara yang tak terduga, dan cinta seorang ibu akhirnya terbayar lunas. Ketika masa pemerintahan Ciung Wanara mendekati akhir, Galuh berada dalam kemakmuran. Rakyat hidup tentram dan hukum ditegakkan dengan adil. Nama raja dikenang bukan karena ketakutan, melainkan karena kebijaksanaan dan keteladanan. Itulah warisan sejati yang ditinggalkan. Upacara-upacara adat mengenang perjalanan sang raja. Kisahnya dinyanyikan dalam tembang dan cerita rakyat. Anak-anak tumbuh dengan teladan keberanian tanpa kekerasan dan kesetiaan pada kebenaran. Legenda itu menjadi bagian dari jiwa Galuh. Ciung Wanara menutup matanya dengan damai. Ia tahu negerinya berada di tangan yang tepat. Sungai Citandui terus mengalir, mengingatkan awal kisahnya. Dari air ke singgasana, lalu ke keabadian. Nama Ciung Wanara pun hidup selamanya dalam ingatan. Kepergian Ciung Wanara disambut duka yang mendalam di seluruh Galuh. Istana diselimuti kain putih sebagai tanda kehilangan besar. Rakyat dari berbagai penjuru datang memberi penghormatan terakhir. Tak ada ratapan berlebihan, hanya kesedihan yang tertib dan tulus. Seperti itulah sang raja mengajarkan cara berduka. Jenazah Ciung Wanara disemayamkan dengan adat kebesaran. Doa-doa dipanjatkan agar jiwanya menyatu dengan leluhur. Para pembesar mengenang kebijaksanaannya dalam diam. Tak seorang pun mampu menyangkal jasa-jasanya. Galuh kehilangan pemimpin, namun tak kehilangan arah. Dalam keheningan itu, rakyat sadar akan satu hal. Ciung Wanara mungkin telah tiada secara jasad, namun nilai dan ajarannya telah tertanam kuat. Ia pergi tanpa meninggalkan ketakutan, hanya teladan yang terus hidup. Penerus tahta Galuh dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian, bukan karena darah semata, melainkan karena kelayakan jiwa. Amanat Ciung Wanara dijadikan pegangan utama. Para pembesar sepakat menjaga arah yang telah ditetapkan. Galuh tak boleh kembali pada masa kelam. Upacara pengangkatan raja baru berlangsung sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa pesta besar. Yang ditonjolkan adalah sumpah untuk rakyat, bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak, dan keadilan harus selalu menjadi panglima. Rakyat menyambut raja baru dengan harapan. Mereka percaya pada jejak yang telah diwariskan. Nama Ciung Wanara disebut sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang lahir dari kebenaran akan bertahan, dan Galuh berjanji setia pada nilai itu. Sungai Citandui tetap mengalir seperti sedia kala. Namun bagi rakyat Galuh, ia tak lagi sekadar sungai. Ia menjadi saksi bisu perjalanan takdir seorang raja. Dari pembuangan, kehidupan, hingga kejayaan. Airnya menyimpan kisah yang tak akan pudar. Orang-orang datang ke tepinya untuk berdoa dan mengenang. Bukan untuk menyembah, melainkan untuk mengingat bahwa dari tempat rendah bisa lahir pemimpin besar. Bahwa penderitaan bukan akhir segalanya. Dan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Anak-anak diajak orang tua mereka mendengarkan kisah sungai.
tentang kotak kayu, telur takdir, dan bayi yang selamat. Cerita itu tumbuh bersama mereka, menjadi pelajaran tentang kesabaran dan keberanian. Sungai pun menjadi guru yang diam namun abadi. Seiring waktu, kisah Ciung Wanara menyebar melampaui Galuh. Ia diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap daerah memberi warna pada kisahnya. Namun, inti ceritanya tetap sama, tentang kebenaran yang tak bisa dikubur selamanya. Dalang, juru pantun, dan tetua adat menghidupkan kisah itu. Dalam wayang, tembang, dan petuah kehidupan, Ciung Wanara digambarkan bukan sebagai raja sakti, melainkan raja yang menang karena kejujuran dan karena kesetiaan pada takdirnya. Legenda itu menjadi cermin bagi para pemimpin, bahwa kekuasaan tanpa moral akan runtuh, bahwa tipu daya tak akan bertahan lama, dan bahwa rakyat selalu mengingat pemimpin yang adil. Itulah kekuatan sejati sebuah cerita. Pada akhirnya, kisah Ciung Wanara adalah kisah tentang cahaya. Cahaya yang sempat dibuang ke sungai, namun tak pernah padam oleh kegelapan. Ia tumbuh, berjalan, dan kembali bersinar, menerangi Galuh dan sekitarnya. Takdir memang berliku dan sering terasa kejam, namun kesabaran dan kebenaran memberi jalan pulang. Ciung Wanara membuktikan bahwa asal-usul tak bisa dihapus, bahwa darah dan nurani akan saling memanggil, dan keadilan akan menemukan waktunya. Maka, selama sungai Citandui mengalir, selama cerita masih dituturkan di tanah Sunda, nama Ciung Wanara akan terus hidup, bukan hanya sebagai legenda, melainkan sebagai pengingat tentang makna menjadi manusia dan pemimpin.